Aku tidak pernah menyangka hidupku akan runtuh hanya karena satu hal sederhana. Rasa penasaran melihat mutasi rekening suamiku sendiri. Awalnya, aku cuma ingin memastikan kenapa belakangan ini Arga selalu bilang uang kami seret. Kenapa tagihan rumah mulai telat dibayar? Kenapa uang belanja makin sering dikurangi? Kenapa ia selalu marah setiap kali aku bertanya soal keuangan? Tapi malam itu, ketika layar ponselnya terbuka dan aplikasi mobile banking masih belum sempat ia tutup, mataku menangkap satu deretan transfer yang membuat dadaku seperti ditusuk pelan-pelan. Transfer bulanan. Nominalnya selalu sama, rutin, tepat tanggal yang hampir sama setiap bulan. Dan di kolom keterangan tertulis, SPP Hana, semester depan. Bayar sekolah Hana. Seragam Hana. Tanganku mendadak dingin, karena aku tahu persis satu hal. Hana adalah nama anak sahabatku. Sahabat yang selama ini sering datang ke rumahku, sering menangis di pundakku, sering bilang ia berjuang sendirian sebagai ibu, sering kupinjami uang, sering kubantu, sering kubela. Dan lebih mengerikan lagi, beberapa hari kemudian aku menemukan kenyataan bahwa anak itu bukan sekedar anak sahabatku, tapi anak yang dibiayai oleh suamiku. Dan sahabatku itu ternyata sudah menjadi istri siri suamiku selama 3 tahun. Malam itu, aku tidak cuma kehilangan kepercayaan, aku kehilangan rumah tanggaku, aku kehilangan sahabatku. Dan yang paling menyakitkan, aku kehilangan versi diriku yang dulu percaya bahwa cinta bisa membuat seseorang tetap setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya dalam kebaikan, dan dijauhkan dari pengkhianatan orang-orang terdekat. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, supaya channel ini semakin semangat menghadirkan kisah-kisah drama yang menyentuh hati, penuh pelajaran hidup, dan pastinya bikin kalian susah move on dari setiap ceritanya. Dan sekarang, siapkan hati kalian, karena kisah kali ini bukan sekedar tentang perselingkuhan, tapi tentang seorang istri yang dihancurkan dari 2 arah sekaligus, oleh suaminya dan oleh sahabat yang ia anggap saudara sendiri. Mari kita masuk ke ceritanya. Namaku Nadira, usia 34 tahun. Aku menikah dengan Arga selama 11 tahun. Kami dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rafan, usia 9 tahun. Dari luar, rumah tangga kami terlihat biasa saja. Tidak terlalu mewah, tapi cukup. Tidak terlalu romantis, tapi stabil. Tidak terlalu hangat, tapi masih bisa disebut rumah. Aku selalu mengira hidupku aman. Arga bekerja sebagai supervisor proyek di sebuah perusahaan kontraktor. Gajinya lumayan, meski sejak 2 tahun terakhir ia sering bilang proyek sedang sepi, bonus dipotong, dan pemasukan tak lagi sebesar dulu. Aku percaya begitu saja, karena memang selama ini aku bukan tipe istri yang suka mengorek-ngorek. Selama kebutuhan rumah masih terpenuhi, aku memilih diam. Aku sendiri membuka usaha kecil-kecilan dari rumah, menjual kue basah dan frozen food. Hasilnya memang tidak besar, tapi cukup membantu uang dapur. Aku tidak pernah menuntut banyak. Bagiku, selama suamiku pulang, tidak main tangan, dan masih ingat keluarga, aku bisa bertahan dengan hidup sederhana. Di hidupku, ada satu orang yang sangat dekat denganku. Namanya Mutia. Kami bersahabat sejak SMA. Dulu kami selalu bersama. Ia yang paling tahu bagaimana pahitnya hidupku saat kuliah sambil kerja. Ia juga orang pertama yang kupeluk saat aku kehilangan ayah. Saat aku menikah dengan Arga, Mutia menjadi orang yang paling sibuk membantu persiapan. Saat ia gagal menikah dengan lelaki yang pernah dijodohkan keluarganya, aku yang menemaninya menangis semalaman. Mutia bagiku bukan sekadar sahabat. Ia sudah seperti saudara perempuan yang tak pernah kupunya. 4 tahun lalu, Mutia punya anak perempuan bernama Hana. Ayah anak itu katanya pergi begitu saja sebelum pernikahan mereka sempat terjadi. Cerita Mutia selalu sama. Ia ditinggalkan, dikhianati, lalu memilih membesarkan Hana sendirian. Aku kasihan sekali padanya. Bahkan seringkali, kalau ia kekurangan uang untuk beli susu atau kebutuhan sekolah anaknya, aku bantu semampuku. Kadang dari uang tabunganku sendiri. Kadang aku sampai menutupinya dari Arga karena tak ingin ia merasa aku terlalu campur urusan orang. Lucunya, Arga juga terlihat iba pada Mutia. Ia sering bilang, kasihan juga ya Mutia, berat jadi ibu tunggal. Aku bahkan pernah merasa bersyukur punya suami yang masih punya empati. Sampai malam itu datang.
Malam yang mengubah seluruh pandanganku tentang manusia. Arga baru pulang kerja dan mandi. Ponselnya tertinggal di atas meja makan. Aku sebenarnya tidak berniat memeriksa apapun. Tapi Rafan malam itu mengeluh belum dibayar uang kegiatan sekolah. Aku ingat minggu sebelumnya, Arga bilang akan transfer ke rekening sekolah, tapi wali kelas Rafan mengirim pesan bahwa pembayaran belum masuk. Aku ingin memastikan apakah Arga lupa atau memang belum sempat. Saat kulihat ponselnya, aplikasi mobile banking masih terbuka. Mungkin karena terburu-buru ke kamar mandi. Awalnya aku hanya ingin melihat saldo atau bukti transfer terakhir. Namun yang kulihat justru deretan mutasi rekening. Tanganku diam. Mataku membaca satu baris, lalu satu lagi, dan satu lagi. Transfer ke nama penerima, Mutia Azahra. Nominal 2.500.000. Bulan lalu, 2.500.000. Bulan sebelumnya, 3 juta. Bulan sebelumnya lagi, 2.750.000. Keterangan transfer, SPP Hana, uang pangkal Hana, seragam Hana, les Hana, buku Hana. Dunia serasa mengecil. Aku berkedip beberapa kali, berharap salah baca. Tapi tidak. Nama itu jelas, keterangan itu jelas, frekuensinya jelas. Ini bukan sekali dua kali, ini rutin, teratur, seolah sudah menjadi kewajiban bulanan. Dadaku mulai sesak. Kenapa suamiku membayar SPP anak sahabatku? Kenapa aku tidak pernah tahu? Kenapa saat rumah kami menahan pengeluaran, ia justru rutin mengirim uang untuk anak orang lain? Air dari kamar mandi masih terdengar. Aku cepat-cepat screenshot mutasi itu ke ponselku sendiri. Tanganku gemetar, napasku berat. Saat Arga keluar, aku duduk diam di kursi makan. Ia menatapku sekilas. Kenapa? Aku mengangkat ponselnya. Ini apa? Wajahnya berubah sangat cepat. Bagi orang lain mungkin biasa. Tapi aku mengenal suamiku 11 tahun. Aku tahu kapan ia tenang, kapan ia gugup, kapan ia sedang berbohong. Ia mendekat. Kamu buka HP aku. Aku tertawa kecil. Tawa yang bahkan terdengar asing di telingaku sendiri. Aku bukan tanya itu. Aku tanya, ini apa? Ia mengambil ponselnya, menatap layar sebentar, lalu mengembuskan nafas panjang. Itu cuma bantu-bantu. Bantu-bantu? Suaraku meninggi. Bantu-bantu sampai rutin tiap bulan. Sampai bayar SPP, sampai uang pangkal, sampai les. Arga tampak kesal. Jangan lebay. Mutia lagi susah. Anak itu sekolah. Aku cuma bantu. Aku bangkit dari kursi. Kenapa harus kamu? Kenapa bukan aku yang tahu? Kenapa diam-diam? Karena kalau aku bilang, kamu pasti kepikiran. Arga, itu alasan paling bodoh yang pernah ku dengar. Rafan yang berada di ruang tengah menoleh. Aku langsung menahan diri. Arga berdeham, lalu berkata pelan tapi tajam. Sudah, jangan ribut depan anak. Kalimat itu justru membuatku lebih marah. Seolah aku yang salah karena bereaksi. Seolah pengkhianatan bisa ditutup dengan nada dewasa. Malam itu kami tidak menyelesaikan apapun. Arga tetap ngotot ia hanya membantu karena kasihan. Ia bahkan berani bersumpah tidak ada hubungan apa-apa dengan Mutia. Aku ingin percaya. Tapi ada sesuatu yang retak di dalam diriku. Sesuatu yang tidak bisa direkatkan hanya dengan kata kasihan. Aku berbaring membelakangi Arga malam itu. Tetapi mataku tak bisa terpejam. Sepanjang malam, otakku terus memutar satu pertanyaan. Laki-laki mana yang rela rutin membayar anak sahabat istrinya tanpa alasan yang jauh lebih besar dari sekadar belas kasihan? Dan untuk pertama kalinya dalam pernikahanku, aku takut pada jawaban yang mungkin kutemukan. Setelah malam itu, aku mulai memperhatikan lebih banyak hal yang sebelumnya tak pernah kupikirkan. Kenapa Mutia selalu tahu kapan Arga sedang di luar kota? Kenapa setiap kali ia datang ke rumah, Arga justru terlihat canggung, bukan santai seperti biasa? Kenapa beberapa kali aku melihat mata mereka seperti saling menghindar? Dulu aku menganggap itu biasa. Sekarang, semua terasa mencurigakan. 3 hari setelah aku melihat mutasi rekening itu, Mutia datang ke rumah seperti biasa, membawa sekotak donat murah dan senyum yang terlalu manis. "Dir, aku lewat sini, kangen kamu," katanya. Aku mempersilahkannya masuk. Aku ingin melihat langsung wajah perempuan yang namanya berkali-kali muncul di mutasi rekening suamiku. Mutia tetap seperti biasanya. Berjilbab warna pastel, berbicara lembut, sesekali tertawa kecil.
Ia memuji rumahku, memeluk Rafan, lalu duduk di meja makan sambil bercerita soal Hana yang sebentar lagi naik kelas. Aku memandangnya lama. Ia bilang, "Sekarang biaya sekolah mahal banget ya, Dir. Aku kadang suka pusing sendiri." Kalimat itu menusukku aneh sekali. Aku sengaja menatap matanya. "Memang, tapi alhamdulillah ya, Hana masih bisa sekolah lancar." Ia tersenyum. "Iya, alhamdulillah, selalu ada jalan." Selalu ada jalan. Aku hampir tertawa mendengarnya. Jalan yang ia maksud rupanya berasal dari rekening suamiku. Aku ingin langsung menamparnya dengan pertanyaan, tapi aku menahan diri. Aku harus tahu lebih jauh. Aku harus memastikan. Aku tidak ingin menuduh tanpa bukti yang membuat semuanya tak bisa ditarik lagi. Siang itu, Arga pulang lebih cepat karena katanya ada meeting online dari rumah. Saat masuk, ia sempat terdiam melihat Mutia ada di sana. Wajahnya hanya berubah sepersekian detik, tapi cukup untuk membuat keyakinanku tumbuh. Mutia juga langsung berdiri. Mas Arga, baru pulang?" Jawab Arga singkat. Aku pura-pura sibuk menyusun piring, tapi mataku mengawasi setiap gerak tubuh mereka. Tidak ada sentuhan, tidak ada kalimat aneh, tapi ada sesuatu yang tak terlihat dan justru terasa semakin nyata. Ketegangan rahasia. Sejak kapan hubungan mereka jadi seperti ini? Malamnya, aku membuka kembali kenangan-kenangan kecil yang dulu tak penting. 2 tahun lalu, Mutia pernah datang malam-malam karena bilang rumah kontrakannya bocor dan ia takut sendirian. Arga yang mengantar aku membeli makanan untuknya. Setahun lalu, Arga pernah menawarkan membantu biaya daftar TK Hana. Saat itu aku merasa ia baik. Sekarang aku bertanya-tanya, itu benar-benar bantuan pertama atau hanya yang pertama kali kulihat? Bahkan pernah ada momen ketika Arga bilang, "Mutia itu kuat ya, salut aku." Dan aku, istri bodoh yang mengira suaminya sekadar mengagumi perjuangan seorang ibu tunggal, hanya menjawab, "Iya, dia memang kuat." Sekarang kalimat-kalimat itu berubah rasa. Semua menjadi pahit. Aku mulai mencari tahu lebih diam-diam. Aku membuka Instagram Mutia lebih teliti. Melihat foto-fotonya, melihat tanggal-tanggal unggahan, melihat lokasi-lokasi yang pernah ia datangi. Beberapa tempat tampak familiar, salah satunya restoran pinggir kota yang pernah Arga bilang ia kunjungi saat meeting dengan klien. Aku menelusuri lagi. Ada satu foto Hana memakai seragam baru. Captionnya, "Terima kasih untuk orang baik yang selalu menjaga kami dari jauh." Tanggalnya sama dengan transfer seragam Hana di mutasi rekening Arga. Aku menutup ponsel lalu menahan napas. Bukan karena aku belum yakin, tapi karena aku mulai terlalu yakin. Beberapa hari kemudian, kesempatan itu datang. Arga tertidur di sofa selepas Isya. Ponselnya ada di samping. Kali ini aku nekat. Aku buka dengan sidik jarinya saat ia tertidur. Aku bukan istri sempurna malam itu. Tapi aku juga bukan perempuan yang rela dibodohi sambil tersenyum. Aku membuka chat. Nama Mutia tidak ada di daftar paling atas. Aku tahu trik itu. Banyak orang menyimpan hubungan terlarang di balik nama lain. Maka aku cari nomor yang sering dihubungi. Ada satu nomor tanpa nama. Foto profilnya bunga melati putih. Aku buka. Jantungku nyaris berhenti. Pesan-pesan itu tidak vulgar, tidak banyak emoji. Tapi justru itu yang membuatnya terasa nyata. Seperti hubungan yang sudah terlalu lama dijalani, hingga tak perlu lagi banyak kata manis. Hana sudah tidur. Besok jangan lupa transfer. Biaya buku belum lunas. Aku takut Nadira curiga. Tenang, jangan datang dulu ke rumah. Aku capek bohong terus. Sabar, setelah proyek selesai kita pikirkan lagi. Kangen, aku juga. Tanganku lemas. Lalu pesan yang membuat lututku benar-benar kehilangan tenaga. Kalau nanti Nadira tahu soal kita nikah siri, aku takut dia hancur. Aku menutup mulutku sendiri agar tidak menjerit. Nikah siri, nikah siri, nikah siri. 3 kata itu seperti palu yang menghantam kepalaku berkali-kali. Mereka bukan sekedar selingkuh, bukan sekedar main belakang. Mereka menikah. Mereka meresmikan pengkhianatan itu dalam bentuk yang lebih dalam, lebih rapi, lebih kejam. Aku membaca lagi chat demi chat. Ternyata, semuanya sudah berjalan hampir 3 tahun. 3 tahun! Sementara, aku di rumah masih memasakkan makanan untuk Arga, mencuci bajunya, mengirimkan doa saat ia berangkat kerja, dan menerima Mutia sebagai tamu terhormat. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena diriku sendiri tak percaya bisa dibohongi selama itu. Yang lebih menyayat lagi adalah satu pesan dari Mutia. "Maaf aku datang ke rumahmu tadi.
Aku cuma kangen lihat Rafan. Kadang aku merasa berdosa. Dan balasan Arga? Jangan bilang begitu, kamu juga istriku. Aku jatuh terduduk di lantai. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa tubuhku ada di rumah sendiri, tapi jiwaku seperti diusir keluar. Aku memandangi Arga yang tertidur di sofa. Wajahnya tenang, damai, seolah tak pernah merusak hidup siapapun. Aku ingin membangunkannya, menjerit, menampar, menghancurkan semua barang di rumah. Tapi yang keluar justru air mata. Banyak sekali. Diam-diam, sesak. Seperti banjir yang selama ini tertahan di balik bendungan. Aku sadar satu hal. Selama ini, yang kupanggil sahabat adalah perempuan yang diam-diam tidur dalam status yang sama denganku. Dan laki-laki yang kupanggil suami telah membagi hidupnya, uangnya, bahkan statusnya, tanpa pernah menganggap aku pantas tahu. Malam itu aku tak tidur sama sekali. Aku hanya duduk di pojok dapur sambil memeluk lutut, menunggu subuh datang. Karena setelah rahasia sekeji itu terbuka, aku tahu satu hal. Pagi nanti, tak ada lagi jalan untuk kembali menjadi perempuan yang dulu. Subuh itu terasa sangat panjang. Aku menatap jam dinding, lalu jendela, lalu pintu kamar Rafan. Anak kami masih tidur lelap. Di saat seperti itu, justru wajah anaklah yang paling membuat hati seorang ibu hancur. Karena aku tahu, apapun yang kulakukan setelah ini, Rafan akan ikut merasakan pecahnya rumah tangga kami. Tapi aku juga tahu, aku tidak mungkin lagi diam. Setelah Arga bangun dan bersiap sholat, aku berdiri di hadapannya. Tidak ada air mata lagi, tangisku habis malam. Kini yang tersisa hanya dingin. Aku sudah baca chat kamu sama Mutia, kataku. Wajahnya langsung pucat. Ia tidak membantah, tidak bertanya chat yang mana. Itu cukup menjadi jawaban. Aku menatap matanya lekat-lekat. Kalian dikasiri? Arga duduk perlahan di kursi makan. Kedua tangannya bertaut. Suaranya pelan, tapi kalimatnya terasa seperti racun yang dituangkan sedikit demi sedikit. Aku bisa jelaskan. Aku menggeleng. Enggak, sekarang bukan waktunya kamu jelaskan. Sekarang waktunya kamu jawab. Iya atau tidak? Beberapa detik ia diam, lalu akhirnya mengangguk. Hanya itu, satu anggukan. Dan seluruh dunia yang kubangun 11 tahun, runtuh seketika. Aku tersenyum gitir. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun, suaraku pecah. 3 tahun kamu membagi dirimu. 3 tahun kamu tidur di rumah ini, makan masakanku, lihat aku tiap hari, tapi diam-diam punya istri lain? Arga mulai bicara cepat, seperti orang yang berusaha menutupi api dengan kertas tipis. Awalnya aku cuma bantu Mutia. Waktu itu dia susah, hamil, ditinggal. Aku kasihan. Kamu kasihan lalu menikahinya. Aku hilaf. Aku tertawa keras. Hilaf itu ciuman, hilaf itu sekali. Ini 3 tahun, Arga. Ini bukan hilaf, ini keputusan. Ia menunduk. Aku gak pernah berniat ninggalin kamu. Kalimat itu sungguh menjijikkan. Laki-laki selalu merasa tak meninggalkan istri pertama, padahal setiap kebohongan, setiap rahasia, setiap malam yang dibagi, setiap uang yang dialihkan, adalah bentuk meninggalkan yang paling pelan dan paling kejam. Aku mendekat. Anak Mutia itu anak kamu. Arga memejamkan mata. Aku menampar meja. Jawab. Iya. Dunia berhenti. Suara kipas angin. Bunyi motor lewat depan rumah. Azan subuh dari musola ujung gang. Semuanya tiba-tiba terasa jauh. Yang tertinggal hanya dengung panjang di telingaku. Hana. Anak yang sering kupeluk. Anak yang kadang kubelikan boneka murah. Anak yang pernah kukecup keningnya saat ia demam di rumah Mutia. Ternyata, anak suamiku sendiri. Aku terduduk. Selama ini, aku begitu bodoh sampai tak pernah curiga. Kenapa Arga terlalu perhatian? Kenapa ia selalu ingat ulang tahun Hana? Kenapa ia pernah marah saat aku bilang,
Mutia harus lebih hemat mengurus anak. Karena bagi Arga, itu bukan anak orang lain. Itu anaknya. Aku menangis lagi. Bukan seperti semalam. Kali ini lebih sunyi, lebih dalam, lebih memalukan. Karena tangis ini lahir dari penghinaan yang terlalu besar. Aku kurang apakah? Bisikku. Apa kurangku? Ia langsung mendongak. Ini bukan soal kamu kurang. Kalau bukan lalu apa? Kenapa harus dia? Kenapa sahabatku? Arga tak menjawab. Karena memang tidak ada jawaban yang bisa membuat pengkhianatan menjadi masuk akal. Akhirnya ia berkata, waktu itu kamu sibuk sama Rafan. Sibuk jualan. Kita sering jauh. Mutia sering cerita. Sering butuh bantuan. Aku terbawa. Aku memandangnya dengan jijik. Jadi aku yang salah, karena aku sibuk ngurus anakmu, karena aku berusaha bantu ekonomi rumah, karena aku percaya kamu. Aku nggak bilang kamu salah, tapi kamu menyalahkanku dengan cara paling pengecut. Arga terdiam. Pagi itu kami bertengkar hebat. Tapi lagi-lagi, suara kami tertahan oleh keberadaan Rafan. Anak itu akhirnya keluar kamar dengan wajah bingung. Bunda kenapa? Aku langsung menghapus air mata. Nggak apa-apa nak, tapi anak selalu tahu. Bahkan saat orang dewasa berbohong dengan kata paling lembut, anak tetap bisa mencium retaknya. Hari itu aku tidak membiarkan Arga pergi sebelum satu hal kukatakan. Setelah ini, jangan sentuh aku lagi. Jangan panggil aku sabar, dan jangan pernah minta aku mengerti. Karena sejak kamu menikahi Mutia diam-diam, kamu sudah membunuh semua pengertian yang pernah kupunya. Arga berangkat dengan wajah kusut. Aku menutup pintu, lalu bersandar di baliknya sampai lututku lemas. Namun babak yang lebih menyakitkan justru datang siangnya. Mutia mengirim pesan. Dir, kamu di rumah? Aku mau cerita sesuatu. Aku menatap layar lama sekali. Rasanya seperti setan sedang mengetuk pintu dengan wajah sahabat. Aku balas singkat. Datang aja. Sore itu Mutia benar-benar datang. Aku sengaja menunggu di ruang tamu. Tanpa teh, tanpa senyum, tanpa basa-basi. Begitu ia duduk, aku langsung meletakkan ponsel di meja. Kubuka screenshot mutasi rekening. Lalu kubuka tangkapan layar chat. Wajah Mutia langsung berubah warna. Tangannya gemetar. Aku menatap lurus ke arahnya. Sekarang cerita. Cerita yang jujur, bukan cerita sahabat yang biasa kamu bawa ke rumah ini. Bibirnya bergetar. Dir, jangan panggil aku begitu. Ia menunduk, lalu air matanya jatuh. Mungkin ia pikir tangisan itu akan melunakkan hatiku. Mungkin dulu iya, tapi tidak hari itu. Aku nggak pernah mau nyakitin kamu, katanya. Aku tertawa keras. Luar biasa, 3 tahun jadi istri siri suamiku, dibiayai pakai uang yang harusnya buat anakku. Datang ke rumahku seolah-olah korban, lalu bilang nggak pernah mau nyakitin aku. Mutia menangis makin keras. Awalnya bukan gitu. Awalnya apa? Ayo, aku pengen dengar dongeng terbusuk dari mulutmu sendiri. Ia mengusap air mata. Waktu aku hamil, aku benar-benar sendirian. Aku depresi. Mas Arga sering bantu, sering antar kebutuhan, sering nanya kabar. Lama-lama aku nyaman. Mas Arga, aku menajamkan suara. Di depanku kamu bilang Arga, di belakangku jadi Mas Arga. Sejak kapan? Mutia terdiam. Aku berdiri. Jawab. Sejak dia mulai serius. Kapan? 3,5 tahun lalu. Berarti bahkan sebelum Hana lahir, sebelum semua drama ditinggal ayah kandung yang ia ceritakan kepadaku dengan tangis dan sesenggukan. Berarti selama ini ia memalsukan seluruh kisah hidupnya di hadapanku. Jadi dari awal, ayah Hana itu Arga. Mutia menangis sambil mengangguk. Kepalaku terasa berputar. Aku ingin menamparnya, sungguh ingin. Tapi aku tidak mau tanganku menyentuh wajah perempuan yang sudah terlalu kotor oleh pengkhianatan. Kamu tahu apa yang paling menjijikan dari semua ini? Kataku. Bukan karena kamu tidur sama suamiku. Bukan karena kamu nikah siri. Tapi karena kamu tetap duduk di rumahku, makan makananku, dengar aku curhat, lalu pura-pura jadi korban. Ia terseduh. Aku takut kehilangan semuanya. Aku mendekat hingga suaraku sangat pelan. Dan kamu pikir aku tidak kehilangan apa-apa? Ia menutup wajahnya. Aku menunjuk pintu. Keluar. Dengarkan aku sekali lagi. Keluar sebelum aku lupa kalau dulu aku pernah menganggapmu saudara. Mutia berdiri dengan kaki gemetar. Ia melangkah ke pintu, lalu berhenti. Arga bilang dia tetap sayang kamu. Kalimat itu membuatku muak sampai ke tulang. Aku menjawab tanpa ragu.
Sayang dari laki-laki yang membagi rumah tangga kedua perempuan adalah penghinaan yang dibungkus kata manis. Bawa itu pergi dari rumahku. Mutia akhirnya keluar. Begitu pintu tertutup, aku tidak langsung menangis. Aku justru berdiri diam, menatap ruang tamu yang selama ini menjadi tempat kami tertawa bertiga. Aku teringat semua obrolan, semua pelukan, semua bantuan, semua air mata yang ternyata palsu. Dan saat itulah aku sadar, aku bukan sedang menghadapi perselingkuhan biasa. Aku sedang menghadapi konspirasi panjang dua orang yang setiap hari memerankan drama di depan mataku. Sementara aku dijadikan penonton paling bodoh di barisan terdepan. Hari-hari setelah itu terasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Aku masih harus memasak untuk Rafan, masih harus mengantar jemput sekolah, masih harus membalas pesan pelanggan frozen food. Dunia luar tak peduli kalau hatiku baru saja diiris habis-habisan. Semua tetap berjalan. Matahari tetap terbit, orang-orang tetap tertawa, anak-anak tetap bermain di gang. Dan justru itu yang membuat rasa sakit terasa lebih sepi. Arga masih pulang ke rumah. Itulah bagian paling ironis dari semuanya. Ia masih duduk di meja makan yang sama, masih menggantungkan kemejanya di balik pintu, masih memanggil Rafan untuk belajar, seolah ia suami normal yang cuma sedang menghadapi konflik rumah tangga biasa. Padahal bagiku, setiap langkah kakinya di rumah ini terdengar seperti ejekan. Aku memindahkan bantal dan selimutnya ke ruang tamu. Ia tidak protes, mungkin karena ia tahu dirinya tak lagi punya hak untuk marah. Tapi yang membuatku semakin terluka, ia juga tidak benar-benar berjuang. Ia tidak memohon sungguh-sungguh, ia tidak bersimpuh, ia tidak menunjukkan rasa kehilangan yang besar. Ia justru lebih banyak diam. Diamnya itulah yang lama-lama membuatku sadar, mungkin lelaki seperti Arga sudah terlalu nyaman hidup di dua dunia. Bahkan saat salah satunya terbongkar, ia masih berharap semuanya bisa diatur pelan-pelan, tanpa harus benar-benar kehilangan keduanya. Suatu malam aku berkata, "Kamu pilih aku atau Mutia?" Arga menatapku lama. "Jangan paksa aku jawab sekarang." Aku tersenyum pahit. Itu sudah jawaban. Kalau seorang suami masih butuh waktu untuk memilih antara istri yang sah dan perempuan yang ia sembunyikan, berarti sesungguhnya ia tidak sedang bingung. Ia hanya sedang menghitung kerugian. Aku mulai mengumpulkan bukti. Screenshot mutasi rekening, screenshot chat, rekaman percakapan saat ia mengaku Hana anaknya, foto-foto, semua ku simpan rapi. Awalnya aku sendiri tak tahu untuk apa, tapi ada naluri yang mengatakan, perempuan yang sedang dikhianati tidak boleh hanya menangis. Ia harus menyimpan pegangan. Ibuku datang 3 hari kemudian, karena mungkin menangkap ada yang aneh dari suaraku saat menelpon. Begitu tahu semuanya, beliau hanya duduk lama sekali tanpa bicara, lalu memelukku. Aku menangis di pangkuannya seperti anak kecil. Ibuku berkata pelan, "Kadang yang paling menghancurkan hidup kita bukan musuh yang datang terang-terangan, tapi orang yang setiap hari kita persilakan masuk." Aku tahu beliau sedang bicara tentang Mutia, tapi juga tentang Arga. Ayahku jauh lebih marah, wajahnya merah saat mendengar Arga menikah siri tanpa izin, apalagi dengan sahabatku sendiri. Ia bahkan ingin langsung mendatangi rumah Arga malam itu juga. Aku yang menahan. "Aku belum mau ribut besar ya." Ayah menatapku. "Lalu kamu mau apa?" Aku diam cukup lama. Aku mau mereka ngerasain takut. Takut kehilangan semuanya, seperti yang kurasain sekarang. Aku tidak bicara tentang balas dendam yang kasar. Aku hanya ingin kebenaran dipaksa muncul ke permukaan. Selama ini mereka terlalu nyaman hidup dalam kebohongan. Mereka harus tahu rasanya ketika topeng itu lepas. Kesempatan datang dari hal tak terduga. Sekolah Hana mengadakan pentas akhir tahun. Mutia pernah mengundangku beberapa minggu lalu, sebelum semua terbongkar. Katanya Hana akan tampil menari. Dulu aku berniat datang sebagai tante baik. Kini undangan itu berubah menjadi pintu untuk melihat satu kenyataan dengan mata kepalaku sendiri. Aku datang diam-diam. Bukan untuk memberi selamat, tapi untuk memastikan. Dari kejauhan, aku melihat Mutia berdiri di halaman sekolah. Ia mengenakan gamis biru tua. Di sampingnya, Arga. Bukan berdiri seperti kenalan biasa, tapi seperti pasangan yang saling paham posisi. Arga membetulkan kerudung Hana. Hana memanggilnya, "Ayah, lihat aku nanti ya." Aku berdiri membatu. "Ayah." Anak itu memanggilnya ayah dengan begitu alami, begitu terbiasa, begitu lancar. Bukan panggilan yang lahir dari perkenalan baru, itu panggilan yang sudah akrab di lidahnya. Aku menutup mulutku sendiri, dadaku sesak. Jadi di luar rumah ini, di luar status sah yang kupegang, ada kehidupan lain yang berjalan lengkap. Ada peran ayah yang ia jalani, ada keluarga yang ia rawat, ada panggilan yang ia jawab. Dan aku, istrinya yang sah, justru menjadi satu-satunya orang yang tak boleh tahu. Aku pulang hari itu dengan hati mati rasa. Malamnya Arga pulang dan mendapati aku duduk diam di teras. "Aku lihat kamu di sekolah Hana," kataku. Ia berhenti melangkah. Aku menatap lurus ke depannya, bukan ke wajahnya.
Dia manggil kamu ayah, lancar banget. Berarti kamu sering ada di sana ya? Arga tidak menjawab. Aku pingin tahu, berapa banyak hari ulang tahun, acara sekolah, malam anak demam yang kamu bagi diam-diam? Berapa banyak waktu Rafan yang kamu curi untuk dia? Akhirnya ia berkata pelan, aku tanggung jawab. Aku menoleh cepat. Tanggung jawab? Kamu pakai kata itu lagi? Lalu aku ini apa? Rafan ini apa? Apa tanggung jawab itu cuma berlaku buat anak yang kamu sembunyikan, tapi nggak buat keluarga yang kamu nikahi terang-terangan? Arga mengusap wajah. Aku tahu aku salah. Enggak, kamu belum tahu. Kalau kamu tahu, kamu nggak akan setenang ini. Hari-hari berikutnya, isu mulai bergerak sendiri. Aku tidak tahu dari mana awalnya. Mungkin dari ibuku yang tak sengaja bicara ke saudara. Mungkin dari tetangga yang melihat Mutia sering datang. Mungkin dari seseorang di sekolah Hana. Yang jelas, perlahan orang mulai bertanya. Benar Arga nikah lagi? Benar sama Mutia? Ya ampun, sama sahabat sendiri. Kalimat-kalimat itu menyebar seperti api yang menyambar ilalang kering. Aku tahu sebagian orang kasihan padaku, tapi sebagian lagi justru menikmati dramanya. Begitulah dunia. Saat seorang perempuan hancur, selalu ada yang menangis bersamanya, dan ada juga yang menonton sambil mengunyah cemilan. Mutia sempat mengirim pesan panjang. Ia bilang ia stres. Ia bilang orang-orang mulai memandangnya hina. Ia bilang Hana sampai ditanya teman-temannya. Ia bilang ia tidak kuat. Aku membaca pesan itu tanpa ekspresi. Dulu, setiap air mata Mutia bisa membuatku begadang memikirkan solusinya. Sekarang, tangisannya hanya terdengar seperti gema dari sumur yang ia gali sendiri. Aku hanya membalas satu kalimat. 3 tahun aku hidup dalam kebohongan yang kamu rawat. Sekarang giliran kamu hidup dalam kebenaran yang kamu ciptakan. Setelah itu ia tidak membalas lagi. Tapi badai sebenarnya belum selesai. Karena yang paling sulit bukan menghadapi dunia luar. Yang paling sulit adalah menatap Rafan dan mencari cara menjelaskan bahwa ayah yang ia banggakan ternyata telah membangun keluarga lain di belakang kami. Tidak ada sekolah bagi seorang ibu tentang bagaimana cara menyampaikan kehancuran rumah tangga kepada anak. Tidak ada kalimat yang benar-benar tepat. Terlalu jujur, anak bisa patah. Terlalu ditutup-tutupi, anak bisa merasa dibohongi. Dan di antara dua pilihan itu, aku berdiri sambil gemetar. Rafan mulai menangkap banyak hal. Ia melihat ayahnya tidur di ruang tamu. Ia melihat aku jarang bicara dengan Arga. Ia mendengar bisik-bisik dari rumah neneknya. Bahkan suatu sore, saat pulang mengaji, ia bertanya dengan polos. Bunda, teman Rafan bilang ayah punya anak lain. Itu bohong kan? Pertanyaan itu seperti pisau. Aku langsung memeluknya. Tubuh kecilnya hangat, polos, belum siap menerima kenyataan busuk orang dewasa. Aku menarik napas panjang. Ayah memang punya salah besar, Nak. Rafan menatapku. Jadi benar. Air mataku jatuh. Aku tak sanggup menjelaskan detailnya. Aku hanya berkata, yang penting Bunda sama ayah tetap sayang Rafan. Tapi ayah bikin keputusan yang nyakitin Bunda. Anak itu diam, lalu tiba-tiba menangis keras. Aku memeluknya lebih erat. Maaf, Nak, maaf. Ia berkata sambil terisak. Kenapa ayah jahat sama Bunda? Kalimat itu membuat seluruh pertahananku runtuh. Malamnya, Arga mencoba bicara dengan Rafan. Aku sengaja tidak ikut. Tapi dari balik pintu kamar, aku mendengar suara anakku yang penuh tangis. Kenapa ayah bohong? Tidak ada suara Arga selama beberapa detik. Mungkin ia baru sadar bahwa luka yang ia buat bukan cuma untuk dua perempuan, tapi juga untuk seorang anak laki-laki yang sedang belajar mempercayai dunia. Setelah malam itu, Rafan berubah. Ia jadi lebih pendiam. Nilai ulangannya turun. Ia beberapa kali bilang sakit perut padahal sebenarnya cemas. Guru kelasnya sampai menelponku. Saat itulah kebencianku pada Arga mencapai bentuk baru. Bukan lagi sekadar marah karena aku dikhianati, tapi marah karena seorang ayah telah memindahkan dosa orang dewasa ke pundak anak yang seharusnya cuma sibuk belajar dan bermain. Di sisi lain, kabar tentang Mutia makin ramai. Beberapa tetangga menjauh. Ada ibu-ibu yang sengaja menyindir saat ia lewat. Yang paling menyedihkan, Hana ikut kena imbas. Anak itu katanya beberapa kali pulang sambil menangis. Saat mendengar itu, hatiku sempat goyah. Karena seburuk apapun dosa orang tuanya, Hana tetap anak kecil yang tidak memilih lahir dari kebohongan. Aku terdiam lama malam itu. Mungkin inilah yang paling rumit dari pengkhianatan.
Korban dan pelaku saling berbagi ruang dengan orang-orang tak bersalah yang ikut terluka. Tapi rasa iba itu tidak menghapus fakta. Aku bisa kasihan pada Hana tanpa harus memaafkan orang tuanya. Suatu hari, keluarga besar Arga datang ke rumah. Ibunya, kakaknya, dan seorang paman. Wajah mereka tegang. Rupanya kabar sudah sampai ke semua pihak. Ibunya Arga menangis begitu melihatku. "Nadira, ibu malu." Aku menahan diri. Malu itu seharusnya datang sebelum semuanya dibongkar, Bu. Waktu anak ibu masih sempat dicegah. Arga menunduk. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa terpojok. Pamannya bicara dengan suara berat. "Sekarang maunya bagaimana?" Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya berat. Aku menatap Arga. Pertama, aku mau dia jujur di depan semua orang. Tidak ada lagi cerita Mutia ditinggal lelaki lain. Tidak ada lagi sandiwara ibu tunggal. Kedua, aku mau hak anakku jelas. Ketiga, aku tidak mau lagi rumah ini jadi tempat lelaki yang merasa boleh membelah hidup seenaknya. Ibunya langsung menangis lebih keras. Kakak perempuan Arga memelototinya tajam. "Kamu gila ya? Sama sahabat istrimu sendiri?" Arga tetap diam. Diam lagi. Aku makin yakin, diam adalah perlindungan favorit orang bersalah. Karena selama ia diam, orang lain sibuk menebak-menebak, dan ia tak perlu benar-benar bertanggung jawab. Puncaknya terjadi seminggu kemudian. Mutia datang lagi. Kali ini bukan ke rumah, tapi ke tempat usahaku di depan rumah saat aku sedang menerima pesanan tetangga. Wajahnya pucat, matanya bengkak. Ia tampak jauh lebih tua dari biasanya. "Aku mau bicara," katanya. Aku menyuruh tetangga menunggu sebentar, lalu mengajaknya ke samping rumah. Mutia langsung menangis. Arga udah jarang datang. Aku menatapnya dingin. "Terus?" "Aku takut dia ninggalin aku sama Hana. Aku hampir tak percaya dengan apa yang kudengar. Jadi kamu datang ke aku untuk apa? Minta aku bantu mempertahankan suami yang kamu rebut." Mutia menggeleng cepat. "Bukan gitu. Aku bingung." "Bingung?" Suaraku meninggi. "Harusnya kamu bingung 3 tahun lalu, bukan sekarang setelah semua orang tahu." Mutia terisak. "Dia dulu janji akan adil." Aku menatapnya lama sekali. Lalu untuk pertama kalinya sejak semuanya terbongkar, aku berkata dengan nada datar yang membuatku sendiri terkejut. "Laki-laki yang memulai hubungan dari kebohongan tidak pernah benar-benar berniat adil. Dia cuma membagi janji sesuai kebutuhan." Mutia terdiam. Aku lanjutkan. "Dulu kamu percaya dia karena kamu merasa dipilih. Aku percaya dia karena aku merasa istri sah. Ternyata kita berdua sama-sama dipelihara oleh kebohongannya. Bedanya, aku tidak ikut menikam perempuan lain dari belakang." Mutia menangis tanpa suara. "Aku sebenarnya lelah, sangat lelah. Tapi ada satu pertanyaan yang sejak awal menggangguku. Kenapa kamu tetap datang ke rumahku selama ini?" Ia memejamkan mata. "Karena aku ingin merasa dekat dan sekaligus merasa dihukum." Aku mengernyit. "Aku iri sama kamu," katanya lirih. "Kamu punya rumah, status, keluarga lengkap. Semua orang kenal kamu sebagai istri sah. Sedangkan aku sembunyi-sembunyi. Kadang aku datang ke rumahmu karena pengen lihat seperti apa hidup yang seharusnya jadi milikku kalau semua ini terang-terangan." Aku memandangnya dengan rasa jijik yang baru. Jadi selama ini bukan hanya pengkhianatan, ada iri, ada kompetisi diam-diam, ada keinginan melihat hidupku dari dekat sambil mengambil sebagian darinya sedikit demi sedikit. Mutia lalu berkata, "Tapi tiap pulang dari rumahmu, aku selalu nangis." Aku menjawab tegas, "Itu bukan penebusan, itu cuma sisa hati nurani yang kamu pilih abaikan." Ia tak bisa membalas. Aku menatapnya untuk terakhir kali hari itu. "Mulai sekarang, jangan cari aku lagi. Kita tidak punya hubungan apapun selain luka." Mutia pergi dengan langkah goyah. Aku berdiri lama memandang punggungnya. Anehnya, aku tidak merasa menang, tidak juga puas. Pengkhianatan sebesar ini tidak menyisakan pemenang, hanya orang-orang yang rusak dengan cara berbeda. Tapi aku tahu satu hal, aku tidak bisa terus hidup di tengah puing ini. Seseorang harus memutus lingkarannya, dan orang itu harus aku sendiri. Aku butuh waktu beberapa minggu untuk benar-benar sampai pada satu keputusan. Bukan karena aku masih ragu siapa yang salah, itu sudah jelas. Tapi karena membongkar rumah tangga bukan perkara mudah. Ada anak, ada keluarga besar, ada kebiasaan 11 tahun. Ada rasa takut memulai dari awal. Namun kadang, bertahan dalam hubungan yang sudah busuk justru lebih menakutkan daripada memulai lagi dari nol. Malam itu aku duduk sendiri di kamar,
membuka kembali semua screenshot yang kusimpan. Mutasi rekening, chat, pengakuan, semuanya ada. Bukti-bukti itu bukan lagi benda yang membuatku menangis. Kini mereka terasa seperti batu pijakan yang memaksaku berdiri. Arga pulang sekitar pukul 9. Ia tampak lelah. Tapi untuk pertama kalinya, aku tidak lagi penasaran ia habis dari mana. Barangkali dari proyek, barangkali dari rumah Mutia, barangkali dari manapun. Perhatianku terhadapnya telah mati pelan-pelan. Aku mau bicara, kataku. Ia duduk di depan meja makan. Aku mau pisah. Kalimat itu meluncur lebih tenang dari yang kubayangkan. Arga terdiam cukup lama. Mungkin ia tak menyangka aku benar-benar sampai di titik itu. Atau mungkin ia hanya kaget karena sesuatu yang selama ini ia kira bisa ditunda, akhirnya datang juga. Nadira, suaranya berat. Jangan gegabah. Aku menatapnya lurus. Yang gegabah itu kamu waktu memulai semuanya. Keputusanku ini justru hasil dari terlalu banyak menahan. Aku masih sayang kamu dan Rafan. Aku menggeleng pelan. Cinta yang harus dibagi sambil menyimpan kebohongan bukan cinta yang sehat untuk ditinggali. Ia menunduk. Aku bisa perbaiki. Perbaiki apa? Waktu yang hilang? Harga diriku? Luka anakku? Atau fakta bahwa kamu punya anak lain dari sahabatku sendiri? Ia tak bisa menjawab. Aku melanjutkan. Aku tidak akan hidup menunggu kapan kamu pergi ke rumah lain. Aku tidak akan menghabiskan sisa umurku bersaing dengan perempuan yang dulu kupanggil saudara. Aku tidak mau jadi istri yang dipaksa sabar atas dosa yang bukan aku buat. Malam itu, kami bicara panjang. Bukan lagi dengan teriakan, tapi dengan kekelahan yang dingin. Arga sempat minta waktu. Ia sempat bilang jangan buru-buru membawa masalah ke jalur hukum. Tapi aku sudah melampaui tahap itu. Aku tidak ingin balas dendam murahan. Aku hanya ingin keluar. Beberapa hari kemudian, aku mengurus semuanya dengan bantuan keluarga. Prosesnya tidak mudah. Ada tangis, ada tekanan, ada pihak-pihak yang mencoba mendamaikan seolah luka sebesar ini cukup ditutup dengan nasihat sabar. Aku muak mendengarnya. Sabar seringkali dijadikan alat untuk membungkam perempuan yang terluka. Padahal yang lebih dibutuhkan kadang bukan sabar, tapi keberanian untuk berhenti disakiti. Rafan ikut tinggal bersamaku. Arga tetap boleh menemuinya, tapi dengan batas yang jelas. Aku tak akan menghalangi hubungan ayah dan anak meski hatiku hancur. Karena kebencian orang dewasa tak boleh diwariskan mentah-mentah kepada anak. Usahaku pelan-pelan justru berkembang, mungkin karena aku bekerja dengan tenaga dari luka. Setiap pagi aku bangun bukan lagi sebagai istri yang menunggu kepastian, tapi sebagai ibu yang harus menata masa depan. Aneh, tapi di tengah kehancuran aku justru mulai mengenali diriku lagi. Bulan-bulan berlalu, aku dengar kehidupan Arga dan Mutia juga tidak semulus yang mereka bayangkan. Setelah semuanya terbuka, tekanan dari lingkungan besar sekali. Keuangan Arga makin kacau karena harus membagi tanggungan lebih jelas. Yang dulu mereka bangun diam-diam dengan rasa spesial, sekarang berubah menjadi beban nyata yang harus dipertanggungjawabkan terang-terangan. Mungkin begitulah karma bekerja. Saat hubungan lahir dari rahasia, ia terasa indah karena tersembunyi. Tapi ketika dipaksa hidup di bawah cahaya, semua kebusukan mulai tampak. Suatu sore, berbulan-bulan setelah perpisahan itu, aku sedang menjemur kue kering di rak depan rumah ketika Mutia berdiri di ujung pagar. Wajahnya kusam, tubuhnya lebih kurus, tatapannya kosong. Aku tidak mengundangnya masuk. Ia berkata pelan. Aku cuma mau minta maaf sekali lagi. Aku diam. Ia melanjutkan. Sekarang aku baru ngerti sakitnya. Aku memandangnya tanpa kebencian yang meledak-ledak. Rasa itu sudah berubah jadi sesuatu yang lebih sunyi. Arga ternyata juga bohong banyak hal sama aku, katanya. Beberapa janji nggak pernah ada niat dipenuhi. Aku tidak kaget. Orang yang berani hidup dalam dusta pada satu perempuan tak akan mendadak jujur hanya karena pindah ke perempuan lain. Mutia menunduk. Dulu aku pikir kalau dia berani mempertahankan aku diam-diam, berarti cintanya besar. Ternyata dia cuma pandai menyesuaikan kata-kata. Aku menjawab pelan. Aku sudah tahu itu sejak lama. Hanya saja, dulu aku terlalu hancur untuk mengatakannya. Air mata Mutia jatuh. Aku benar-benar minta maaf. Aku menatap langit sebentar sebelum menjawab. Aku mungkin suatu hari bisa berhenti marah, tapi ada luka yang tetap meninggalkan bentuk. Jadi jangan datang untuk minta semuanya kembali seperti dulu, karena itu tidak akan pernah ada. Ia mengangguk, lalu pergi. Dan anehnya, untuk pertama kali setelah sekian lama, aku tidak merasa sesak. Bukan karena semua sudah sembuh, tapi karena aku akhirnya mengerti. Memaafkan tidak selalu berarti menerima kembali. Melupakan tidak selalu berarti berdamai. Dan bangkit tidak selalu harus menunggu luka benar-benar hilang.
Kadang bangkit hanya berarti satu hal sederhana, tetap berjalan, meski hati pernah dihancurkan. Malam itu, setelah Rafan tidur, aku membuka buku tabungan usahaku. Angkanya memang belum besar, tapi cukup membuatku tersenyum. Untuk pertama kalinya dalam hidup, aku melihat masa depan yang tidak bergantung pada siapapun. Aku menatap pantulan diriku di jendela. Perempuan yang dulu menangis di dapur karena mutasi rekening suaminya terbuka, kini masih membawa bekas luka. Tapi ia tidak lagi rapuh seperti malam itu. Ia sudah belajar bahwa kehilangan suami pengkhianat bukan akhir dunia. Kehilangan sahabat palsu bukan akhir hidup. Bahkan rumah tangga yang runtuh pun bukan akhir dari harga diri seorang perempuan. Justru kadang, dari reruntuhan itulah seorang perempuan akhirnya menemukan dirinya yang asli. Dan kalau kalian bertanya, apa hal paling menyakitkan dari kisahku? Jawabannya bukan saat tahu Arga membayar SPP anak Mutia. Bukan juga saat tahu mereka menikah siri. Yang paling menyakitkan adalah menyadari, selama bertahun-tahun aku hidup di tengah dua orang yang bisa menatap mataku setiap hari, sambil terus memilih berbohong. Tapi kalau kalian bertanya, apa hal terkuat yang kudapat setelah semuanya hancur? Jawabannya adalah ini. Aku akhirnya tahu bahwa diriku sendiri cukup kuat untuk menyelamatkan hidupku. Bahkan ketika orang-orang yang paling kupercaya justru jadi penyebab kehancurannya. Itulah kisah tentang seorang istri yang hancur setelah melihat mutasi rekening suaminya, lalu menemukan kenyataan pahit bahwa suaminya rutin membayar SPP anak sahabatnya sendiri, karena ternyata sahabat itu telah menjadi istri siri, dan anak itu adalah darah daging suaminya. Kadang pengkhianatan tidak datang dari orang jauh, ia datang dari meja makan kita sendiri, dari orang yang kita peluk, dari sahabat yang kita percaya, dan dari kebohongan yang disusun rapi sampai kita terlambat menyadarinya. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa kepercayaan adalah hal paling mahal dalam sebuah hubungan. Sekali hancur, ia mungkin bisa dikenang, tapi tak akan pernah kembali utuh seperti semula. Kalau kalian suka cerita drama seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Tulis di komentar bagian mana yang paling bikin hati kalian sakit. Saat melihat mutasi rekening, saat tahu Hana memanggil Arga ayah, atau saat Mutia mengaku iri pada hidup Nadira. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.